kekosongan sumber Islam dari masa hidup Muhammad. Tidak ada manuskrip Al-Quran lengkap dari masa hidup Muhammad yang otentik bisa diverifikasi secara ilmiah dengan rantai transmisi tertutup dan tanpa revisi. Tidak ada biografi Muhammad yang ditulis oleh saksi mata, seperti teman dekat atau kerabatnya. Bahkan, Sirah Ibnu Ishaq yang menjadi acuan utama ditulis lebih dari 135 tahun kemudian, yaitu pada tahun 767. Hadis-hadis yang menjadi tulang punggung hukum Islam dikodifikasikan paling cepat 150 tahun setelah wafatnya Muhammad. Semuanya berdasar ingatan lisan yang sangat rentan bias, interpolasi, atau fabrikasi, dan juga sangat dipengaruhi kondisi politik saat itu. Berdasarkan kepentingan penguasa, nama Muhammad sendiri belum konsisten. Pertanyaan: bagaimana bisa nama seorang nabi dan tokoh utama figur Islam tidak konsisten di zamannya? Atau tidak ada nama yang pasti? Tentu hal ini sangat tak masuk akal. Prasasti-prasasti paling awal, seperti Dome of the Rock tahun 691 pun hanya menyebut bahwa Allah tidak beranak, tapi tidak menjelaskan siapa itu Muhammad secara historis. Nama Muhammad dalam beberapa koin dan dokumen bahkan diduga bukan nama pribadi, melainkan gelar yang terpuji. Konsekuensi historis: tidak ada bukti netral dari pihak Muslim awal, sementara umat Muslim mengklaim bahwa Islam adalah agama paling terjaga dari distorsi. Tapi ironisnya, justru informasi historis paling awal tentang Muhammad dan Islam lebih banyak muncul dari tulisan-tulisan Kristen dan Yahudi yang berada di luar komunitas Muslim. Kenapa ini bisa terjadi? Ini penting karena jika sebuah gerakan milenial yang mengklaim berasal dari wahyu, Tuhan tidak bisa memberikan dokumentasi historis internal dari masa awalnya sendiri. Maka wajar jika para peneliti meragukan keaslian narasi tulisan-tulisan resmi Islam. Kapan nama Muhammad pertama kali tertulis? Bukti tertulis non-Islami terawal sekitar 634 sampai 690. Beberapa referensi awal tentang Muhammad muncul dari sumber Kristen atau Bizantium, dan itu pun sangat minim dan ambigu. Dokumen Doktrina Jacobi 634 sampai 640 ditulis oleh seorang Kristen Bizantium, menyebut adanya seorang nabi yang muncul di antara orang Arab, tapi tidak menyebut nama Muhammad secara eksplisit dan digambarkan negatif. Kutipan penting dari Doktrina Jacobi: ketika nabi-nabi palsu datang bersama orang-orang Saracen Arab, dia menyatakan kedatangan Sang Mesias. Aku, Yakobus, bertanya padanya, "Siapa nabi yang kau maksud?" Dia menjawab sambil menghela nafas, "Dia palsu, sebab para nabi tidak datang dengan pedang dan kereta perang." Ini berarti dokumen ini ditulis sangat dekat dengan waktu wafatnya Muhammad 632, hanya 2-8 tahun setelah kematian Muhammad, menjadikannya dokumen non-Islam tertua yang merekam tentang Muhammad. Doktrina Jacobi adalah bukti eksternal paling awal tentang gerakan Islam, bahkan sebelum nama Muhammad dikenal luas, dan menunjukkan bahwa awal Islam dipahami oleh orang luar sebagai gerakan militer dan religius, bukan murni spiritual. Doktrina Jacobi adalah dokumen Kristen awal yang secara historis mencatat munculnya seorang pemimpin religius Arab, diduga Muhammad, namun melihatnya sebagai nabi palsu yang datang dengan kekerasan. Ini membuktikan bahwa persepsi awal dunia Kristen terhadap Islam bukanlah penghormatan, melainkan kekhawatiran dan penolakan. Dan adalah aneh, tidak ada dokumen dari Islam atau Arab sendiri yang lebih awal atau sama dengan dokumen dari milik Kristen.
ini terasa janggal, seolah-olah tradisi tulis-menulis belum ada di saat itu. Padahal klaim Islam bahwa Utsman mengkodifikasi Al-Quran tidak lama setelah Muhammad wafat, 20 tahun kemudian. Semua dokumen baru ada 150 tahun setelah Muhammad wafat. Informasi kodifikasi Al-Quran sendiri diperoleh dari hadis yang bersumber dari periwayatan. Tidak ada dokumen apapun sebagai rujukan hadis tentang kodifikasi Al-Quran. Pertanyaannya, apa mungkin dalam jangka 100 tahun tak ada tulis-menulis di Mekah dan Madinah? Sementara kekristenan memilikinya, tulis-menulis sudah pasti diperlukan, apalagi kondisi perang, dan ada seorang yang diagungkan atau tokoh ikon Arab atau Islam saat itu. Kronik Sebeos, tahun 660, seorang uskup Armenia menyebut seorang pemimpin militer Arab bernama Mahmud yang membawa monoteisme dan mengklaim keturunan Abraham. Ini referensi pertama yang relatif jelas menyebut Muhammad, tapi ditulis sekitar 30 tahun setelah wafatnya Muhammad. Penulis Sebeos, seorang uskup Armenia. Tahun penulisan sekitar 660, jadi 30 tahun setelah wafatnya Muhammad 632. Bahasa asli Armenia. Ini adalah salah satu referensi tertua dan terjelas dari sumber non-Islam yang menyebut langsung nama Muhammad dan menggambarkan gerakan Islam secara historis. Sebeos menulis bahwa Muhammad menetapkan perjanjian bagi mereka. Jika kalian menyembah Tuhan, satu-satunya monoteisme, berjalan dalam hukum nenek moyang Abraham, maka Tuhan akan memberikan tanah ini kepada kalian, dan kalian akan makmur di dalamnya. Ditulis hanya 30 tahun setelah Muhammad wafat. Ini menjadikannya sumber kontemporer non-muslim tertua yang menyebut Muhammad secara eksplisit tidak berasal dari kalangan Islam, sehingga menjadi sumber netral dari luar. Kronik Sebeos, bukti tertulis terawal di luar Islam tentang Muhammad, sumber penting dalam memahami bagaimana dunia luar melihat gerakan Islam awal. Perlu diingat bahwa narasi sejarah tidak tunggal dan perlu ditinjau dari berbagai sisi, termasuk dari luar tradisi Islam. Bukti Islam internal, hadis dan sirah Muhammad. Sirah Ibnu Ishaq, sekitar tahun 767. Biografi Muhammad pertama yang lengkap, tetapi ditulis lebih dari 135 tahun setelah Muhammad wafat. Versi aslinya hilang, dan yang kita miliki adalah versi Ibnu Hisham tahun 833 yang disunting dan diubah agar sesuai dengan doktrin yang diterima. Hadis-hadis ini mulai dikumpulkan dan dikodifikasikan sekitar 200-250 tahun setelah wafatnya Muhammad dengan rentang periwayatan panjang dan kompleks isnad. Bukhari wafat tahun 870, sekitar 240 tahun setelah Muhammad. Prasasti kuburan Zabat Surya tahun 512 menyebut nama Muhammad dalam bentuk umum berarti yang terpuji, tapi bukan sebagai nama pribadi. Beberapa menganggap ini bukan merujuk ke Nabi Muhammad, karena Muhammad sendiri belum lahir. Koin Islam awal, dinar, atau koin Umayyah. Koin pertama yang menyebut nama Muhammad Rasul Allah adalah dari era Abdul Malik bin Marwan, sekitar 691. Jadi nama Muhammad tidak muncul di artefak resmi kekhalifahan hingga 60 tahun setelah wafatnya. Kesimpulan, nama Muhammad sebagai tokoh sejarah baru muncul secara jelas sekitar 60 tahun setelah wafatnya, dan biografi lengkapnya bahkan baru muncul lebih dari 130 tahun kemudian. Tidak ada tulisan langsung dari Muhammad.
atau saksi mata kontemporer yang mencatat kisah hidupnya secara historis, layaknya penulis Perjanjian Baru terhadap Yesus.